Setiap hari, mahasiswa menjalani rutinitas yang hampir sama. Datang ke kampus, bertemu teman, mengikuti kelas, mengerjakan tugas, berdiskusi, hingga menghabiskan waktu bersama lingkungan pertemanan. Namun, tanpa kita sadari, lingkungan tersebut perlahan membentuk cara berpikir, kebiasaan, bahkan kepribadian seseorang. Banyak mahasiswa mengalami perubahan setelah memasuki dunia perkuliahan, mulai dari cara berbicara, pola tidur, gaya hidup, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Pertanyaannya, mengapa perubahan itu bisa terjadi? Apakah manusia memang mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dipa Abdurrahman, mahasiswa program studi sosiologi Sunan Kalijaga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi sosial yang dirampu oleh Ibu Dwi Nur Laila Fitriya. Pada video ini saya akan membahas bagaimana lingkungan perkuliahan dapat membentuk kebiasaan baru mahasiswa melalui proses pembelajaran sosial. Topik ini tuh sangat relevan karena mahasiswa merupakan kelompok yang sedang berada pada masa transisi menuju kedewasaan, sehingga sangat rentan menerima pengaruh dari lingkungan sosial di sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sosial maupun emosionalnya. Ketika memasuki dunia perkuliahan, mahasiswa bertemu dengan berbagai macam karakter, latar belakang, budaya, kebiasaan, serta pola pikir yang berbeda-beda. Interaksi yang dapat terjadi di setiap hari secara perlahan membentuk proses adaptasi sosial. Mahasiswa mulai menyesuaikan diri dengan kelompok tempat mereka berada. Proses ini seringkali berlangsung secara alami tanpa kita sadari. Misalnya, seorang yang sebelumnya jarang berbicara di depan umum menjadi lebih aktif setelah sering berinteraksi dengan teman-teman yang komunikatif. Sebaliknya, seseorang yang sebelumnya rajin belajar bisa saja mulai kehilangan motivasi apabila berada di lingkungan yang kurang mendukung. Tidak sedikit mahasiswa yang mengubah gaya hidupnya karena ingin diterima oleh kelompok tertentu. Mereka mulai mengikuti cara berpakaian, cara berbicara, pola pergaulan, hingga kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh teman-temannya. Fenomena inilah yang menunjukkan bahwa kehidupan sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam bentuk perilaku seseorang individu. Selanjutnya itu adalah teori Albert Bandura, yaitu melihat, mengingat, meniru, dan menjadi kebiasaan. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, mahasiswa tidak hanya belajar melalui proses pengalaman langsung, tapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Teori ini menekankan bahwa seseorang dapat mempelajari perilaku baru hanya dengan melihat bagaimana orang lain bertindak dan apa konsekuensi yang mereka terima. Bandura menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses pembelajaran sosial. Tahap pertama yaitu adalah perhatian atau attention. Seseorang harus memperhatikan perilaku yang diamatinya. Tahap kedua yaitu adalah retensi atau retention. Informasi yang diperoleh kemudian disimpan dalam ingatan. Dan yang tahap ketiga yaitu adalah reproduksi atau reproduction. Individu mulai mencoba meniru perilaku tersebut. Dan tahapan terakhir yaitu adalah motivasi atau motivation. Apabila perilaku tersebut dianggap memberikan manfaat atau diterima oleh lingkungan, maka individu akan cenderung mengulanginya terus-menerus. Dengan kata lain, perilaku seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba. Namun banyak perilaku yang muncul karena hasil dari proses pengamatan dan peniruan yang terjadi secara terus-menerus. Contoh penerapan teori ini sangat mudah ditemukan dalam kehidupan mahasiswa. Salah satunya adalah kebiasaan begadang. Banyak mahasiswa yang awalnya memiliki pola tidur yang teratur, namun setelah memasuki dunia perkuliahan, mereka mulai terbiasa tidur larut malam. Hal ini tidak selalu terjadi karena tugas yang banyak, tetapi juga karena mereka melihat teman-temannya melakukan hal yang sama. Lama-kelamaan perilaku tersebut dianggap sebagai sesuatu yang normal. Contoh lain adalah budaya belajar. Nah, mahasiswa yang berada dalam lingkungan akademik yang aktif biasanya lebih termotivasi untuk membaca buku, mengikuti seminar, dan berdiskusi. Sebaliknya, mahasiswa yang berada dalam lingkungan yang kurang produktif cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih rendah. Selain itu, penggunaan media sosial juga menjadi salah satu contoh pembelajaran sosial.
Mahasiswa sering menirukan tren, gaya hidup, cara berbicara, bahkan pandangan tertentu setelah melihat secara berulang melalui media sosial maupun lingkungan pertemanan. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar sosial tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui media digital. Nah, hal ini tentunya memiliki beberapa dampak. Nah, lingkungan sosial tidak selalu memberikan dampak negatif. Dalam beberapa kasus, lingkungan yang positif justru menjadi faktor penting dalam perkembangan individu. Mahasiswa yang berada dalam lingkungan yang rajin belajar, yang rajin belajar biasanya akan lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Lingkungan yang sportif juga akan membantu meningkatkan rasa percaya diri. Mahasiswa yang awalnya pasif dapat belajar berbicara di depan umum melalui organisasi dan kegiatan kampus. Selain itu, lingkungan yang baik dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi, serta kemampuan menyelesaikan masalah yang baik. Lingkungan yang positif juga akan membantu mahasiswa membangun jaringan sosial yang bermanfaat untuk masa depan. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat merupakan investasi bagi perkembangan diri mahasiswa. Nah, di sisi lain, lingkungan sosial juga dapat memberikan dampak negatif apabila individu berada dalam kelompok yang kurang mendukung. Salah satu dampaknya adalah munculnya kebiasaan menunda pekerjaan atau ketika perilaku menunda tugas dianggap wajar oleh kelompok, individu akan lebih mudah mengikuti kebiasaan tersebut. Selain itu, lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan penurunan motivasi belajar, meningkatnya stres akademik, dan menurunnya kualitas kesehatan fisik maupun mental. Kebiasaan berdagang yang terus-menerus dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Tekanan sosial juga dapat membuat seseorang melakukan sesuatu hanya demi diterima oleh kelompoknya. Nah, akibatnya, individu kehilangan kemampuan untuk menentukan pilihannya secara mandiri. Dalam jangka panjang, pengaruh lingkungan yang negatif dapat menghambat perkembangan potensi diri mahasiswa. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi pengaruh lingkungan sosial? Pertama, mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran atau self-awareness dengan memahami bahwa lingkungan mempengaruhi perilaku. Seseorang dapat lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan. Kedua, memilih lingkungan yang memberikan pengaruh positif, berteman dengan orang-orang yang memiliki tujuan, semangat belajar, dan nilai-nilai yang baik akan membantu membentuk kebiasaan positif. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Tidak semua perilaku yang dianggap normal oleh kelompok harus diikuti. Mahasiswa perlu mampu menilai apakah suatu kebiasaan membawa manfaat atau justru merugikan dirinya. Dan yang keempat, yaitu membangun kebiasaan positif secara konsisten, seperti contohnya mengatur waktu, menjaga kesehatan, dan menetapkan target pribadi. Dengan cara-cara tersebut, mahasiswa dapat tetap berkembang tanpa kehilangan identitas dirinya. Nah, melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa manusia merupakan makhluk yang belajar dari lingkungan sosialnya. Apa yang kita lihat setiap hari akan mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura membantu kita memahami bahwa perilaku manusia tidak muncul begitu saja. Banyak perilaku yang terbentuk melalui proses pengamatan, peniruan, dan pengulangan. Karena itu, lingkungan yang memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kebiasaan seseorang. Lingkungan dapat menjadi sumber pertumbuhan, tapi juga dapat menjadi sumber masalah apabila tidak disikapi dengan bijak. Dan pada akhirnya, memilih lingkungan yang baik berarti memilih arah perkembangan diri kita sendiri. Karena terkadang yang membentuk diri kita bukan hanya siapa kita, tetapi juga siapa yang berada di sekitar kita. Nah, itu adalah pembahasan mengenai bagaimana lingkungan kuliah membentuk kebiasaan baru melalui teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Semoga video ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya pengaruh lingkungan dalam kehidupan sosial mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.